Dari segi situasi kondisi yang dialami orang bersio babi untuk masuk di bulan September ya, tentunya di kalender nasional. Di sini kita akan meramal tentang apakah yang bakal terjadi, ya, apakah yang akan Anda terapkan dalam kehidupan kamu. Orang shio babi ini di bulan September ini ada sesuatu hal yang harus diperbaiki dan harus dibenahi, terutama harus dibina diri supaya jauh lebih membaik dari sebelumnya ya. Di sini yang saya lihat orang yang bercoba ini cukup telaten ya dan cukup melakukan hal sesuatu itu dengan baik. Nah, jadi apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan harus sesuai dengan hati nurani, ketulusan dan lapang dada ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat secara siklus kehidupan bagaimana yang akan dihadapi, yang akan dikerjakan, yang akan dilalui selama 1 bulan ke depannya di bulan September ya. Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda. Seperti biasanya ya, kali ini saya akan meramalkan tentang siklus-siklus kehidupan orang yang bersio babi ya. Kehidupannya bagaimana, kita akan melihat dari sisi atas, bawah, kiri, dan kanan. Dan terutama yang paling bakal terjadi di titik tengahnya itu bagaimana ya. Di situ akan semua akan uh, berhubungan dengan yang namanya siklus kehidupan yang akan dijalankan ya. Di sini saya akan mengambil getaran positif ya. Di sini saya akan mengambil sebuah gambaran yang bakal terjadi di bulan September untuk orang Shobabi ya. Di sini ya terutama ya Anda harus lebih relaksasi, lebih santai dan konsentrasi. Hembuskan pernafasan Anda keluar masuk seperti biasa berulang kalinya supaya saya bisa mengambil gerakan-gerakan tindakan, emosi jiwa Anda, getaran positif dari diri kamu, supaya saya bisa mengambil dan saya akan cantumkan dan saya akan lihat gambaran dari kartu ya. Nah, jadi semuanya itu seperti biasa ya teman-teman. Anda harus bisa lebih santai walaupun waktunya durasinya sangat pendek sekali ya. Di sini teman-teman sebelum saya memulai hasil ramalan ini, Anda jangan lupa like, share, dan komen, dan di subscribe seperti biasanya ya, supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Jadi teman-teman di sini saya akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Nah, teman-teman di sini saya akan meramalkan tentang uh, yang bakal terjadi, yang akan dialami, yang akan sebuah kejadian yang akan ditelusuri ya ataupun mengambil tindakan yang bagaimana untuk orang Shobabi. Jadi di sini yang pertama saya akan melihat situasi kondisinya di bulan September itu bagaimana dan bagaimana tindakan yang akan Anda ambil. Terus bagaimana respon ataupun jawaban Anda menyikapi itu sebuah masalah itu yang bagaimana. Dan terus Anda tuh dalam segi bentuk pencerahan aura itu bagaimana dan saya akan kasih tahu apakah Anda tuh perlu healing atau tidak ya. Di sini kita akan melihat dan kita akan memulai dengan membuka kartu yang di tengah ya. Dari sini, gambaran di yang kartu di tengah, di sini saya melihat bahwa ada banyak kesedihan ya dalam keluarga kamu, baik dari lingkungan sekitar kamu ya. Jadi di sini ada banyak desas-desus, banyak gelisah gundanya dan banyak resahnya. Banyak yang dilakukan, banyak sesuatu yang diharapkan itu bakal akan terjadi tapi susah untuk menghindari itu semuanya ya. Justru yang bakal akan dihindari itu yang akan mendapatkan uh, sebuah masalah ya yang harus Anda tanggung. Nah, jadi semuanya itu pasti akan berusaha mendapatkan yang terbaik ya. Tapi di sini pasti akan sangat susah ya dan ini butuh proses step by step ya. Jadi di sini situasi kondisinya yang bagaimana nanti kita akan membuka yang bagian atas ya. Jadi di sini situasi kondisi yang kamu hadapi itu sekarang itu banyak mengalami kegagalan ya di bulan September dan ketika
kamu ingin melakukan sesuatu, ini sepertinya ada niat hati tulus yang sangat meragukan ya. Jadi di sini lebih banyak mendominasi kuasa gelap ya. Jadi apapun yang dikerjakan lebih banyak dirudung kesedihan dan banyak kegelapan yang membuat diri kamu tuh susah untuk meraih sesuatu harapan ya. Terus juga di sini apapun yang kamu harapkan itu sebenarnya sih tidak ada penderitaan, apalagi mengenai finansial, materi ya. Tapi di sini harus ada terkendali sebuah emosi Anda ya. Nah, jadi di sini tapi di sini semuanya itu pasti berangsur hal-hal yang tidak bagus sekali ya. Karena di sini lebih banyak simbolnya itu penderitaan dalam hidup Anda di bulan September ya. Dan terus juga dalam waktu dekat sih ya kamu harus bisa menopang kehidupan kamu karena di sini bulan September ini ada bakal banyak ujian dan cobaan yang menimpa kamu ya orang cobabi ya. Nah, itu juga di sini kalau yang saya lihat emosi kamu itu harus bisa stabil ya. Walaupun memang ada sedikit sesuatu yang menjatuhkan diri Anda, menjatuhkan nama baik kamu, baik dari segi pekerjaan, baik dari segi sesuatu yang membebani diri Anda ya, sehingga kamu itu ada sebuah emosi yang membuat Anda tuh jadi kurang stabil. Jadi di sini ada sisi positif, jika memang Anda bisa berpikir positif ya segala hal positif bisa Anda ambil. Hanya saja ya. Jadi di sini ya berkat kamu itu selama ini banyak terpendam ya. Jadi di sini kalau saya lihat kamu tuh kurang berdana ya, kurang beramal ya. Jadi kehidupan kamu tuh kurang bisa mendapatkan sisi positifnya ya. Jadi itu yang saya lihat ya. Jadi apapun yang kamu harapkan itu masih sangat jauh sekali ya. Jadi di suatu kondisi ini yang kamu harapkan. Jadi di sini kamu harus ada suatu perjuangan yang lebih keras ya, tapi harus dilandasi dengan ketulusan hati dan memang meskipun memang maksimal hasilnya tuh ya kurang maksimal ya yang didapatkan. Jadi apapun yang Anda hadapi, kamu harus bisa lebih situasi kondisikan harus lebih sinkronisasikan lah ya, seimbang dalam hidup kamu walaupun memang di sini agak sangat susah dalam memperjuangkan sesuatu ya. Nah, terus juga di sini bagaimana Anda menyikapi sebuah tindakan yang kamu ambil ya. Jadi di sini kamu harus bisa mendengarkan kata intuisi hati kamu ya. Tidak dari sekarang dan tidak dari tahun ke depannya ataupun dari bulan ke depannya, tapi kamu haruslah mencari perfect timing. Kamu harus bisa mencari waktu yang pas ya untuk melakukan semuanya itu tindakan itu yang bagaimana seharusnya Anda harus mengambil keputusan yang bagus, keputusan yang baik ya. Jadi apapun yang kamu terapkan, apapun yang kamu lakukan, kamu harus benar-benar merelaksasi diri kamu itu ya dari segi positif, baik dari segi negatif. Apapun yang kamu lakukan haruslah kamu ambil tindakan yang bagus ya dengan waktu yang pas ya, dengan kata intuisi hati kamu ya, barulah kamu bisa melakukan tindakan yang seharusnya bagaimana kamu lakukan ya. Nah, jadi di sini coba di sini kita akan mengambil undi sumpit, kita akan tiup kita akan melihat tindakan apa yang bakal kamu dapatkan ya, bakal kamu ambil ya. Di sini saya udah tutup terlebih dahulu ya. Di sini kita akan mengambil dua jalan kehidupan kamu ya dalam sesuatu tindakan ya. Di sini sudah ada waktu yang pas. Kita harus bisa mendengarkan kata intuisi hati kamu yang bagaimana. Kita akan melihat ya kata intuisinya apa ya. Kita akan melihat dua sempit jalan kehidupan kamu. Oke, keluar satu lagi. Oke. Di sini kita akan membuka ya dua sumpitnya, yaitu yang satu nomor 11, yang satunya lagi nomor 36 ya. Di sini kita akan buka ya. 11 dan 36 ya. Di sini menggambarkan bahwa harus ada sisi harmonis dan mendatangkan kabar baik ya. Di sini harus ada hidup rukun, harmonis dan bisa mendatangkan hal yang baik. Terus sedangkan yang di sini nomor 3 adalah aura adalah meninggalkan terang dan membuang kegelapan. Jadi di sini artinya bahwa kamu tuh jangan terlalu banyak monoton, maksudnya kamu jangan terlalu banyak melakukan perubahan ya. Kamu boleh melakukan perubahan tapi kamu jangan terlalu
membenahi diri dalam perubahan tindakan kamu. Jangan sampai kamu membuang kegelapan, maksudnya kamu itu jangan sampai kamu menciptakan sebuah keburukan ataupun hal-hal yang tidak bagus ya. Jadi di sini kamu harus biasa-biasa saja walaupun memang ada tindakan yang berubah, tapi jangan terlalu sering ataupun jangan terlalu banyak perubahan. Tapi ya kamu harus bisa ada harmonis dan bisa mendatangkan kabar baik dalam bulan September ini untuk Anda ya, hal yang bagus. Nah, jadi di sini ya listen to your intuition, maksudnya di sini artinya bahwa kamu tuh harus bisa mendengarkan kata hati jiwa kamu ya, yang bagaimana bisa Anda terapkan dalam diri kamu. Dan kamu harus bisa menjalankan sebuah siklus kehidupan kamu dengan harmonis dan ciptakan aura yang bagus. Jangan sampai Anda tercipta sebuah hubungan yang benar-benar membuat diri kamu tuh jadi susah untuk menggapai sesuatu ya. Nah, jadi di sini kamu udah tahu ya, apa kata isi hati kamu. Kamu harus bisa menciptakan keharmonisan dalam berbagai apapun yang tindakan yang kamu lakukan. Jangan sampai kamu menciptakan banyak perubahan tapi banyak merugikan diri sendiri ataupun orang lain ya. Nah, coba di sini kita akan melihat yang sebelah kiri. Kita akan melihat respon apakah yang bagaimana yang Anda terapkan dalam sebuah tindakan yang kamu lakukan ya. Jadi di sini kamu harus perlu adanya bimbingan, dukungan, nasihat. Kamu perlu banyak belajar ya dalam kehidupan kamu. Jangan sampai kamu terlibat sebuah hal yang merugikan diri kamu sendiri ya. Terutama kamu harus punya gerakan yang penuh semangat ya, penuh yang berkobar-kobar. Jadi apapun yang kamu lakukan tuh harus dibarengi dengan kata semangat, dengan dibarengi dengan sebuah hal yang positif dalam kehidupan kamu supaya kamu mengimbangi mana yang negatif, mana yang positif. Jadi hidup kamu penuh dengan makna dan penuh dengan keseimbangan walaupun di bulan September ini banyak perjuangan keras, banyak sesuatu yang harus diperjuangkan. Jadi di sini sesuatu hal pasti bisa Anda dapatkan, hanya saja Anda butuh proses step by step, Anda lakukan yang terbaik dan Anda harus bisa mempunyai janji di masa depan supaya hidup kamu itu bisa lebih bagus dari sebelumnya ya. Nah, jadi di sini untuk bentuk pencerahan aura kamu ya, di sini kalau saya lihat kamu tuh harus ada sifat religius kamu, kamu harus bisa mendekatkan diri pada ajaran keyakinan kamu, Tuhan Yesus ataupun Buddha ataupun Dewa Siwa, Ganesha ataupun Tuhan Allah Bapa ya, ataupun Bunda Maria. Di sini kalau saya lihat kamu tuh harus bisa meningkatkan dirimu dengan tingkatkan spiritual kamu. Kamu harus bisa belajar sesuai dengan diri kamu. Kamu harus bisa memantapkan apapun yang kamu kerjakan, apapun yang Anda lakukan, lakukan yang paling baik. Lakukan yang terbaik dalam hidup kamu. Pasti mudah-mudahan Tuhan mendengarkan doa kamu dan Tuhan akan memberikan kamu kemujizatan, berkat yang luar biasa. Dan jadi di sini kamu harus ada jiwa kamu, cinta kamu ya, harus bisa lebih berpikir positif dan punya sisi sifat yang meningkatkan spiritual kamu supaya kamu bisa lebih menikmati jiwa kamu tuh yang seperti apa, kehidupan kamu yang seperti bagaimana, kamu harus bisa menjalankan yang terbaik. Itulah bentuk pencerahan aura kamu ya. Jadi kamu bisa mendapatkan bagaimana apa yang kamu rasakan dalam sisi baik buruk kamu yang kamu alami ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat ya, dari sisi segi percintaan kamu. Tadi kan udah kita melihat situasi kondisinya bagaimana, hoki rezeki kamu, tindakan dan respon dalam menanggapi sesuatu ya. Bentuk pencerahan angka aura kamu tuh sudah saya bacakan dan di sini saya akan lihat segi percintaan kamu ya. Di sini kita akan melihat bahwa kehidupan kamu itu di sini kamu selalu mengimbangi hidup kamu dengan si dia ataupun si pasangan kamu. Dan kamu di sini kalau misalnya kamu tidak menunjukkan sisi baikmu bagaimana dan kamu tidak pernah mengekspresikan dengan pemberian kamu dan kamu tidak menunjukkan bahwa kamu itu adalah segala-galanya. Kamu itu ya pokoknya di sini kalau saya lihat sebenarnya cinta kamu itu sebenarnya sih the only thing that is real is love gitu ya. Jadi sebenarnya di sini sebenarnya pasangan sebenarnya asmara percintaan kamu itu sebenarnya sih eh, bentuk nyata ya di sini ya. Tapi di sini tidak ada keharmonisan di sini kalau saya lihat. Jadi di sini semua kembali ke cinta kamu, kembali ke jiwa kamu. Bagaimana Anda menanggapi itu semua. Jadi apapun yang kamu lakukan dari segi percintaan kamu itu kurang gitu. Kurang dalam tindakan, kurang dalam pemberian, kurang dalam perhatian,
kurang dalam sesuatu hal yang menggambarkan dari sisi baik dan buruknya. Jadi di sini kalau saya lihat dari segi percintaan kamu itu lebih banyak tindakan yang tidak nyata daripada nyatanya. Apalagi kamu mengatakan bahwa cinta kamu itu nyata. The only thing that is real is love gitu ya. Jadi di sini yang kurangnya itu adalah kamu tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah segala-galanya buat kamu gitu. Kamu tidak menunjukkan itu semua dalam tindakan nyata. Jadi kamu itu hidup dalam kepalsuan dan hidup dalam cinta yang bertolak belakang dan cinta itu bertepuk sebelah tangan ya. Nah jadi di sini sisi kehidupan kamu itu ya di bulan September itu banyak negatifnya daripada sisi positifnya dan kamu kurang menunjukkan yang mana yang sesuai dengan harapan kamu ya. Coba di sini kita akan melihat kehidupan karma masa lampau itu dibawa sampai sekarang di bulan September itu bagaimana ya. Nah, jadi di sini kehidupan karma masa lampau ya dibawa sampai kehidupan sekarang. Ini yang saya lihat di sini kamu lebih banyak cenderung untuk mengasingkan diri dari orang lain ya. Terus juga di sini kamu merasa bahwa yang paling paling nyaman saat ini adalah sendirian ya di bulan September. Jadi kamu merasa bahwa kamu menyukai orang, kamu mencintai orang, kamu merindukan orang, tapi kamu merasa bahwa diri kamu paling nyaman adalah untuk saat ini adalah kamu sendiri ya. Jadi kamu merasa bahwa kamu tidak bisa mempercayai ataupun tidak bisa memiliki seseorang sepenuhnya. Jadi kamu merasa bahwa diri kamu tuh yang paling nyaman saat ini adalah sendiri ya. Nah, jadi di sini kamu merasa bahwa di sini ya lebih banyak terpengaruh oleh cinta yang tak layak ataupun layak buat kamu ya. Jadi di sini kamu merasa bahwa cinta kamu tuh banyak bohongnya, banyak palsunya dan banyak tidak dihargai. Jadi di sini kamu lebih banyak terpacu oleh cinta yang banyak terbawa halusinasi ataupun ilusi yang terlalu membuat diri kamu tuh terbebani. Jadi di sini apapun yang kamu hadapi, adapun yang kamu hadapkan, semua tidak berlaku sebagai hal yang sangat baik sekali dalam kehidupan kamu ya. Itu juga di sini kehidupan kamu tuh lebih banyak terobsesi sebuah yang bisa mengubah hati kamu tuh menjadi lebih fobia ya, kecemasan, konflik dan tidak tahan dengan kekerasan ya, bahkan menciptakan sebuah hubungan tuh yang takutnya kamu menciptakan hubungan semakin dalam tapi kamu yang dalam sisi keaslian kamu tuh sebenarnya berbagai perasaan itu kamu yang sebenarnya itu seperti ini gitu satu sama lain, sehingga kamu tuh di sini untuk mewujudkan sebuah perdamaian itu sangat susah sekali. Jadi di sini ya kalau saya lihat kamu harus menciptakan kedamaian dalam hati jiwa kamu dari diri sendiri ataupun orang lain ataupun orang yang kamu sayangi. Jadi di sini kamu tidak bisa meminta orang lain untuk berdamai dengan kamu, tapi kamu sendirilah yang harus bisa lebih sering berdamai dengan orang lain. Karena di sini yang saya lihat wars and battles itu adalah sebuah perang dan pertempuran ya. Jadi di sini di kehidupan masa lampau itu kamu lebih banyak uh, berperang dengan orang yang kamu sayangi. Jadi di kehidupan sekarang terbawa oleh suatu sebuah nafsu itu bahwa kamu nggak hanya menyayangi orang itu, tapi kamu harus lebih sering berdamai dengan orang itu. Orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai, kamu harus lebih banyak memberikan kasih sayang yang lebih kepada dia. Karena kenapa? Karena kamu di waktu kehidupan masa lampau, kamu lebih banyak membuat sebuah peperangan, pertikaian, perkelahian, dan tidak ada kedamaian satu hubungan satu sama lain. Sehingga kamu itu lebih banyak fobia, kecemasan, dan kamu selalu takut-takut bahwa kamu itu ya orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai, ataupun lingkungan sekitar kamu itu lebih banyak kamu menilai kecurigaan sehingga orang yang menyayangi kamu terlebih dahulu sudah kamu campakkan. Tapi untuk berdamai kembali, kamu meminta orang untuk berdamai kembali kepada kamu itu sangat susah sekali karena kamulah yang memulai duluan dan kamulah yang harus berdamai. Nah, jadi di sini itulah yang tercipta kehidupan masa lampau dibawa sampai kehidupan sekarang ya. Dan terus juga di sini kamu ya ada sifat knighthood ya, jiwa satria ya. Tapi di sini kalau saya lihat kamu tuh ya baik kamu tuh dulunya kehidupan sekarang, kehidupan masa lampau ada seorang pria atau wanita ya. Kamu kalau bisa, kamu harus benar-benar bisa setia
dan hormat dengan orang yang Anda sayangi, orang yang Anda cintai. Dengan begitu kamu baru bisa menghargai diri kamu sendiri dan orang lain ya. Nah, jadi sini kehidupan karma masa lampau dibawa sekarang, kamu harus punya kesetiaan, kamu harus punya sifat kedamaian hati walaupun orang yang kamu sayangi tidak bisa berdamai dengan kamu, tapi kamu juga harus bisa lebih banyak mendoakan dia. Jangan menciptakan konflik, dan apalagi mulut kamu jangan sembarangan berbicara mengenai dia ataupun menghancurkan nama baik orang lain. Karena di sini kamu sendirilah yang memulai peperangan di kehidupan masa lampau, barulah dibawa sampai kehidupan sekarang ya. Oke teman-teman di sini ya siklus kehidupan udah saya bacakan dari siklus situasi kondisi, hoki rezeki sampai kehidupan karma masa lampau dibawa sampai sekarang ya. Jadi di sini Anda sudah tahu di bulan 9 ini Anda baru bisa mendapatkan apa yang positif, negatif yang bisa Anda dapatkan ya. Jadi di sini Anda harus bisa benar-benar memegang sebuah prinsip kehidupan supaya kamu bisa menjadi yang terbaik dan punya sifat pribadi yang bagus ke depannya. Oke teman-teman di sini hasil ramalan sudah selesai. Jika memang Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut atau Anda penasaran dengan kehidupan kamu, Anda bisa mencari saya supaya saya bisa membantu kamu lebih jauh ke depannya. Anda bisa mencatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya. Di sini juga ada banyak pilihan supaya Anda bagaimana untuk memilih sebuah ramalan untuk Anda semuanya. Oke teman-teman di sini hasil ramalan sudah selesai. Jika sesuai dengan Anda syukuri. Jika tidak sesuai, berpikirlah positif dalam meramal sesuatu ya. Ataupun hiburan dalam meramal sesuatu ya. Oke, teman-teman di sini, sampai di sini dulu hasil ramalannya. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.